Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam kegiatan pembelajaran PAJ. Untuk hari ini ya Bapak akan menjelaskan tentang materi sholat dan zikir. Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari pentingnya sholat dan zikir serta cara-cara melaksanakannya dengan baik dan istiqomah. Melalui pemahaman yang mendalam, kalian akan mampu menjalankan kewajiban ibadah dengan lebih khusyuk dan khidmat. Baiklah, pembahasan yang pertama ialah tentang pentingnya sholat dan zikir. Pertama, dengan sholat dan zikir bisa memperkuat hubungan dengan Allah. Sholat dan zikir adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memupuk keimanan. Kedua, membawa ketenangan jiwa. Dengan rutin melaksanakan sholat dan berzikir, hati akan menjadi tenang dan damai. Ketiga, menjadi manusia bertakwa. Salat dan zikir akan membimbing kita untuk selalu bertakwa dan menjauhi perbuatan maksiat. Lalu keempat ialah meraih keberkahan. Allah akan memberikan keberkahan dan kemudahan dalam hidup bagi hambanya yang istiqomah dalam salat dan berzikir. Lalu berikutnya adalah rukun-rukun dalam sholat. Pertama ialah niat, yaitu berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Yang kedua ialah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar pada saat memulai sholat. Ketiga ialah berdiri tegak, berdiri dengan sikap khusyuk dan tenang. Lalu yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Berikutnya adalah tata cara sholat yang benar. Pertama ialah anak-anak niat. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Kedua ialah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar pada saat memulai sholat. Lalu yang ketiga ialah ruku, membukukan badan dengan tenang dan khusyuk. Lalu yang keempat terakhir ialah sujud, meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kedua kaki ke lantai dengan khusyuk. Bacaan dalam sholat yang pertama adalah takbiratul ihram dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Lalu yang kedua ialah bacaan ruku, Subhana rabbiyal azim. Lalu yang ketiga ialah bacaan sujud, membaca Subhana rabbiyal a'la. Lalu yang terakhir adalah tasyahud akhir dan membaca at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibatu. Berikutnya adalah anak adab melaksanakan sholat. Yang pertama adalah khusyuk dan khudu', yaitu menundukkan kepala dan menjaga kekhusyuan serta kekhuduan. Jadi sholat jangan lihat kemana-mana, ke atas, ke samping. Jadi khusyuk, menundukkan kepala. Kedua ialah membersihkan diri, memastikan diri dalam keadaan suci dan berpakaian rapi. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan
ada hadas ataupun najis, jadi harus sudah dibersihkan, bertoharoh ya. Yang ketiga ialah tenang dan tertib, melaksanakan sholat dengan tenang, tidak tergesa-gesa dan tertib, terus tumaninah ya setiap bacaannya, apalagi rukun sholat harus tumaninah. Yang terakhir ialah fokus kepada Allah. Dalam sholat kita harus memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpecah dengan hal lain. Berikutnya keutamaan zikir. Pertama ialah penenang jiwa. Dengan zikir dapat menenangkan jiwa dan memberikan ketenangan. Lalu berikutnya yang kedua adalah pahala berlipat. Setiap zikir yang kita ucapkan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah perlindungan. Zikir dapat menjadi benteng perlindungan dari godaan syaitan. Lalu yang terakhir ialah hati menjadi terang. Zikir dapat menerangi hati dan membuatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam zikir. Yang pertama ialah zikrullah, mengingat Allah melalui bacaan-bacaan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Lalu yang kedua ada istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan, yaitu kalimatnya adalah Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga yaitu adalah sholawat. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan hormat kepada beliau. Bacaannya bisa kita ucapkan dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Sallu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Lalu yang terakhir ialah doa, memanjatkan permohonan kepada Allah dengan penuh harapan dan keyakinan. Jadi memohon kepada Allah ya, tidak boleh kepada yang lainnya, apalagi kepada sesama makhluk. Hanya satu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah cara agar istiqomah dalam sholat dan zikir. Pertama, niat yang ikhlas. Niatkan selalu dalam hati kita ketika ingin sholat adalah karena Allah semata, tidak karena hal lain, tidak karena hanya ingin dilihat orang atau dipuji orang. Jadi niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, disiplin dan teratur. Sholat dan zikir dilakukan dengan jadwal yang teratur. Tentunya dalam sholat sudah ada waktunya, yaitu 5 waktu. Itu melatih kedisiplinan kita. Dan zikir bisa dilaksanakan setelah sholat atau di waktu yang lain. Bisa setiap waktu kita berzikir, mengingat Allah. Ketiga, pemahaman yang mendalam. Memahami makna dan hikmah di balik ibadah sholat dan zikir. Lalu yang keempat yaitu dukungan dari keluarga. Mendapatkan motivasi dan dukungan dari keluarga. Anak-anak selalu tentunya ya diperhatikan oleh keluarganya. Sholat belum, apa sudah bisa berzikir seperti itu. Lalu yang terakhir ialah keinginan yang kuat. Memiliki keinginan yang kuat untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanpa hal yang terakhir ini, keinginan kuat dari diri sendiri, mustahil kita bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu ataupun melakukan ibadah zikir. Penutup dan kesimpulan dari materi ini anak-anak, bahwa pertama rukun sholat ada 5 dan dijelaskan ada 4 adab sholat. Lalu yang ada 3 macam-macam zikir. Yang terakhir adalah 5 kunci istiqomah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Dengan memahami pentingnya sholat dan zikir serta mengetahui cara-cara melaksanakannya dengan benar dan istiqomah, diharapkan kalian dapat meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran ini dapat membimbing kalian menjadi hambanya yang taat dan lebih dicintai. Alhamdulillah, itulah penjelasan untuk materi kali ini, sholat dan zikir. Semoga apa yang Bapak sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Bapak. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.